Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita materinya pada pertemuan ini adalah Microsoft Excel. Sekilas saja, Microsoft Excel adalah salah satu aplikasi dari Microsoft Office yang digunakan untuk melakukan operasi perhitungan yang lebih bagus. Jadi dari mulai perhitungan yang sederhana seperti tambah menambah umpamanya seperti ini, kemudian ini kita perbesar dulu supaya kelihatan. Nah ini jadi umpamanya ini ditambah dengan ini. Nah ini adalah operasi yang sederhana sampai dengan operasi yang lebih rumit seperti perhitungan pajak, perhitungan bunga dan selain sebagainya di laporan keuangan. Oke, itu nanti kita akan bahas. Oke, di Microsoft Excel persis seperti dengan Microsoft Word juga ada ribbon, kemudian ada menu-menu, kemudian juga ada toolbar. Nah, ini semua sama, hampir mirip. Nah, cuman penggunaan dan fungsinya saja yang berbeda. Oke, yang utama sekali adalah setiap di waktu kita membuka Microsoft Excel itu ada sel-sel, ini namanya sel. Yang ada huruf-huruf ini adalah untuk kolom. Kemudian yang 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 dan seterusnya ini adalah untuk baris, row. Ini untuk kolom, ini untuk row. Oke. Nah, setiap yang kita letakkan pada saat kita pindahkan pointer ini menunjukkan nama selnya. Jadi name box ini C di 5 seperti itu. Oke, jadi kelihatan sekali bahwa ini memang ditujukan untuk penggunaan tabel-tabel seperti ini. Nah, jadi bagus sekali umpamanya kita mau bikin nomor, kemudian nama, kemudian usia, nah seperti itu. Jadi dia memang digunakan untuk tabel-tabel seperti ini ya. Dan kita juga dengan mudah membuat penomoran yang urut seperti ini. Kita tinggal tarik seperti ini. Oke, nah ini adalah pengenalan pertama menggunakan Microsoft Excel. Oh iya, Microsoft Excel itu juga terdiri dari lembar kerja sheet. Jadi kalau kita memerlukan lebih dari satu lembar kerja, kita bisa tambahkan jadi 2 sheet, 3 sheet. Nah, jadi banyak yang bisa kita gunakan. Itu pengenalan pertama. Oke, silakan kalian diskusikan mengenai Microsoft Excel ini. Oke, silakan. Oke, ada dua cara untuk penambahan di dalam sel pada penggunaan Microsoft Excel. Ini saya buat warna kuning aja ya. Kemudian yang ini kita buat warna hijau seperti ini. Lalu hasilnya kita buat warna biru. Jadi gini. Rencananya kita mau bikin yang ini ditambah dengan yang ini sama dengan yang biru. Oke, kita letakkan saja angka pertama adalah 2. Oke, ini kita bikin supaya di tengah. Kemudian angka yang kedua yang di hijau ini adalah angka 4. Nah, di sini supaya ini terisi secara otomatis, yang pertama adalah kita bisa menggunakan di keyboard itu ada tanda plus, tanda tambah. Nah, setelah tanda tambah, kalian tinggal klik yang ini. Kemudian ditambahkan dengan yang ini. Nah, jadi kelihatan bahwa di sini isinya adalah C3 ditambah D3. C3 adalah ini, D3 adalah ini. Kemudian kita tinggal enter. Nah, jadi secara otomatis nanti pada saat kita mau mengganti ini dengan angka lain, dia akan terjumlah juga secara otomatis. Itu adalah penambahan bila menggunakan 2 sel. Gimana Pak kalau mama pengurangan? Ini diganti dengan yang plus, jangan diganti-ganti yang sedepan, tidak usah diganti, tapi yang kita ganti adalah ininya saja. Kalau pengurangan ya kita ganti dengan angka pengurangan. Kalau kita mau kali kita ganti dengan angka yang tombol asterik itu. Kemudian bila pembagian kita tinggal ganti dengan angka bagi seperti ini.
Jadi secara otomatis dia akan terisi. Nah, begini. Oke, itu kalau dua penjumlahan. Kalau banyak penjumlahan, umpamanya ini kita bikin di sini ada lagi seperti ini. Oke. Seperti ini ada banyak umpamanya. Kemudian kita isi dengan ada 3, ada 7, ada 8. Nah, seperti ini. Kemudian kita isi dengan 2 umpamanya. Nah, kita mau menjumlahkan ini secara massal, kita tinggal klik auto sum, artinya adalah summary. Jadi kita tinggal klik ini, maka dia akan menjumlah secara otomatis ke bawah, jumlahnya ada total 40. Nah, ini kalau kita ganti salah satu angkanya, dia akan berubah sendiri. Oke? Ya, untuk penomoran otomatis, selain dari tadi kita yang menggunakan seperti ini, kemudian kita letakkan begini, kemudian kita blok, lalu kita tarik ini ke bawah untuk penomoran otomatis. Kalian juga bisa menggunakan ini. Di sini ada menu namanya, di menu home itu ada toolbar icon namanya fill. Nah, ini kita tinggal bisa klik, tapi syaratnya kalian blok dulu. Kalian blok, kemudian kalian fill, lalu kalian pilih menu series. Nah, ini kalian tinggal isikan, umpamanya angka mulainya itu step value-nya. Step value itu artinya loncat-loncatannya. Jadi kalau mama kita mau bikin 1, 2, 3, 4 itu kan berarti loncatnya 1, 1, 1. Kecuali kalau kita mau bikin penomorannya 2, 4, 6, 8 berarti loncatnya 2. Nah, berarti bisa dibikin langsung seperti ini. Syaratnya ini adalah kita letakkan dulu angka, kemudian kita blok, lalu kita fill series. Step value-nya 1. Oke, dia akan mulai. Nah, kalau kita isi fill, kemudian series, step value-nya kita isi dengan 3, umpamanya, dia akan menjadi 1, 4, dan seterusnya. Coba kita lihat. Nah, seperti ini. Oke, ini adalah menggunakan menu fill. Oke, kalau untuk nilai rata-rata, sebagai contoh saya punya tabel ini ya. Ada ini nomor, kemudian nama, ini simbol aja, kemudian ada usia. Usianya kita bikin acak aja. Nah, kalau kita ingin tahu jumlah, kan kita bisa ketikkan semua formula itu dimulai dengan sama dengan. Jadi dengan sum, ya ini sum, kemudian ini dijumlah. Nah, ini bentar, ini kita ulang dengan sum. Nah, ini kita jumlah. Nah, dia akan ketemu dengan jumlah totalnya. Nah, kalau kita ingin mencari nilai rata-rata dari 50, kita tinggal masukkan average. Jadi persis seperti bahasa Inggris juga ya. Di sini ada keterangannya. Return the average. Jadi arithmetic mean, nilai tengahnya. Kita coba. Ini kita pilih. Kemudian ini dari sini sampai sini. Kita blok. Lalu kita tutup. Dengan kurung tutup, kita enter. Nah, maka nilai tengahnya adalah 5. Oke, nah ini adalah nilai rata-rata. Oke, misalkan di sheet 1 ini kita punya tabel seperti ini ya. Ada usia 3, kemudian kita di sini tulis lagi tinggi badan ya. Tinggi badan. Mau kita bikin begini. Kita 140 atau kita bikin random aja ya, random between usia 140 sampai dengan 170. Oke, nah jadi ini kita copy ke sini tinggi badannya. Oke, nah ini adalah tinggi badannya ya. Kita ketengahkan dulu. Nah, kita ingin tahu bahwa di sheet 2 ini tinggi badannya berapa sih gitu. Nah, kalian tinggal letakkan aja sama dengan itu, bisa menggunakan tanda sama dengan ataupun tanda tambah, sama aja teman-teman. Kemudian diklik di sheetnya, lalu letakkan di mana letak tinggi badan. Setelah selesai langsung enter.
Nah, ini kita tinggal kopas saja ke bawah, maka ini sama dengan sheet 1. Nah, begitu. Jadi umpamanya ini yang E kita ganti jadi 132 ya. Ini otomatis ini juga berubah, E jadi 132. Secara otomatis dia akan mengganti. Jadi kalau umpamanya ini diganti buat perkalian juga boleh. Ini kita plus lagi, kemudian ini sheet 2 dikalikan sheet ini yang tetap 1 kalikan. Nah, ini dia hasilnya sudah sama dengan yang data di sheet 1. Jadi kalau mama sheet 1 kita ganti, ini kan yang di sini 480. Nah, ini kalau kita ganti cuma 1, coba lihat sheet 2-nya berubah dia jadi 160. Oke. Tampilan di dalam Excel kan memang bentuknya kotak-kotak. Jadi kalau kita melihat ini seperti bentuk begini, ini kan semua sama. Nah, tapi untuk menandai bahwa ini adalah yang mau kita buat kotaknya, kalian bisa di sini. Ini kan ada border nih. Nah, ini ada keterangannya bottom border, berarti kalau kita yang di sini aja lah ya, di sini nih. Nah, ini kalau kita bikin bottom border, dia akan bawahnya aja. Oke, supaya kelihatan ini saya hilangkan dulu untuk grid line-nya supaya kalian lihat. Nah, jadi kalau ini kita pisahkan top border, nah, dia akan atasnya. Begitu juga. Jadi semua. Ini left border berarti sebelah kiri, ini kanan. Kemudian ini menghilangkan. Jadi kalau mau kita letakkan ini no border, dia akan hilang. Lalu ini jenis-jenis untuk ketebalannya, silakan dicoba aja. Kemudian juga kalau umpama sebelah ini adalah untuk memberikan warna ke dalam kotak itu. Oke.